Berawal dari jawaban itu, aku langsung kepo dong ke YouTube dan mulai cari kajian-kajian tentang nafkah suami dalam rumah tangga. Hampir semua ustadz yang aku dengerin kajiannya, nggak ada satupun yang mensupport versi A. Isi kepala yang bakal aku keluarin di monolog ini bersumber dari sebuah percakapan singkat yang efeknya Masya Allah bikin aku ngerasa harus belajar lebih banyak lagi dengan menjadi gelas kosong. Percakapan itu dimulai dari pertanyaanku. Gimana pendapatnya tentang pengaturan keuangan dalam rumah tangga? A. Suami kasih semua uangnya ke istri dan istri yang mengelola, atau B. Suami cuma ngasih secukupnya kebutuhan istri gitu. And the answer was, Aku bukannya nggak mau ngikutin yang versi populer A itu, cuman kan aturannya itu dikasih secukupnya. sebagai seorang anak yang dibesarkan selama puluhan tahun dengan metode A, jawaban itu bikin aku agak ragu. Well, aku pernah sih dengar kajian tentang ini, but I think I wasn't ready to really open up my mind about that concept. Aku tahu teorinya tapi masih in denial. Oh ya, seperti biasa heads up ya. Untuk orang-orang yang pikirannya saklek dengan versi A, please skip this monologue because I genuinely don't want to waste you guys time. Tapi kalau mau iseng kepo dan nambah point of view baru, yuk kita lanjut. Berawal dari jawaban itu, aku langsung kepo dong ke YouTube dan mulai cari kajian-kajian tentang nafkah suami dalam rumah tangga. Dan bener aja dong, hampir semua ustadz yang aku dengerin kajiannya, gak ada satupun yang mensupport versi A, yaitu semua uang suami dikasihin ke istri dan istri yang akan mengelola. Alasannya simple, karena hal itu gak ada tuntunannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi kalau Allah nggak perintahkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak serukan, who are we to say otherwise kan? Ini kita ngomongin sistem ya. Kalau masalah besarannya nafkah jelas yang pertama adalah disesuaikan dengan kemampuan suaminya atau besaran gaji suaminya. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dan kalau rezeki suaminya lapang, ya jelas disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga masing-masing dan keadaan negara atau uruf setempat. Kata para asatidz lagi, kenapa suami itu nggak punya kewajiban untuk menyerahkan semua pendapatannya pada istri adalah karena suami masih punya kewajiban untuk berbakti pada ibunya atau orang tuanya. Ini harus ditekankan juga ya, apabila dia memang mampu nih setelah selesai kewajiban nafkah istri dan anaknya. Nah, semakin aku berusaha membuka wawasanku, semakin masuk di akalku kenapa sistem B itu lebih baik dan mungkin nantinya akan lebih cocok buat aku. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, seorang ibu yang anak laki-lakinya cukup sukses karirnya ya. Gaji udah 2 digit lah, sekitar, I don't know, 10 years ago. Kehidupannya bahkan bisa dibilang mewah. Tapi semua gajinya tuh dikasihin ke sang istri. And by everything, I mean every single penny of it. Dompet itu kosong melompong, cuma ada kartu-kartuan aja. Sampai pernah suatu hari si anak ini naik becak ke rumah ibunya dan minta uang ke ibunya tuh 5.000 rupiah apa 2.000 gitu. Karena di dompetnya hanya ada kartu-kartuan. Uang kertas dipegang istrinya semua. Dan istrinya saat itu masih di mall. Kejadian itu gak cuma sekali 2 kali aja ya, tapi beberapa kali. Dan itu semua mulai menimbulkan sedikit friksi nih. Hal-hal kecil bertumpuk sampai pada puncaknya saat si ibu beberapa kali meminta uang ke anaknya untuk biaya pembangunan masjid dekat rumah sebesar 1 juta rupiah. Dan si anak berkali-kali juga bilang, Minta ke istriku aja bu, aku nggak pegang uang. sampai hari H di mana si suami dan istrinya ini harus pulang kembali ke rumah dinasnya di luar kota. Karena tadi itu lagi silaturahmi ke rumah ibunya. Dan taksi yang akan mengantar mereka ke bandara udah agak lama nunggu di depan. Si ibu meminta kembali pada anaknya dan si anak akhirnya memintakan langsung pada si istri.
Lalu terjadilah kejadian di mana sang istri dengan wajah cemberut menghitung uang yang ada di dompetnya, lalu setengah membanting ke atas meja di depan ibu mertuanya. Lalu mereka pun pamit dan bergegas pergi ke bandara. Si ibu merasa sangat sakit hati diperlakukan seperti pengemis, dan kejadian itu membesar sampai orang tua si istri dan si istri berurai air mata meminta untuk dimaafkan oleh besan sekaligus mertuanya. Memang gak semua keluarga yang suaminya menyerahkan keseluruhan gajinya pada istri berakhir dengan konflik seperti ini. Tapi kejadian ini benar-benar bisa membuka mataku tentang apa yang selama ini aku pikir tepat atau baik, yaitu metode A tadi. Semua sakit hati dan drama itu bisa banget dihindari kalau si suami masih megang sejumlah uang sisa gajinya setelah dikurangi nafkah ya, supaya dia bisa bebas memberi kapanpun ibunya minta atau kapanpun dia ingin bersedekah pada orang tuanya. Seperti biasa, setelah aku mulai bisa menerima sudut pandang baru, kini saatnya aku adjusting atau menyesuaikan sudut pandang turunannya. Dan ternyata kalau dipikir-pikir lagi, it's not as bad as I thought it would. Yang ada di kepala aku gini, aku cuma perlu bikin daftar belanjaan harian atau mingguan lah, masukin harga dan minta sama suami sesuai dengan totalannya kan. Atau bahkan lebih enak lagi kalau aku gak usah pegang uang nih, tapi suami ikut belanja setiap weekend. Dan kita belanja berdasarkan list kebutuhan yang udah ditulis tadi, udah di ACC sama dia sebelum berangkat. Jadi nanti aku tinggal ambil-ambil aja dan dia yang bayar. Supaya gak ada lagi tuh kalimat, kok boros banget sih, uang habis terus. Karena kan dia yang ACC barang-barang itu semua. Dia juga yang lihat sendiri harga bahan makanan saat itu berapa. Yang bayar listrik dia, yang bayar air dia, bayar perintilan rumah dia, bayar sekolah anak tuh dia. Uang yang masuk ke tabunganku adalah uang buat jajan-jajan receh gitu. Enak gak sih kayak gitu? Kalau aku sih yes ya. Kalau mau beli baju, beli hijab atau skincare ya tinggal minta aja. Lo gak sungkan gitunya nanti minta-minta terus ke suami? I don't see any reason why. Enggak sih, enggak sungkan. Sungkan itu kalau minta-minta terus ke suami orang. Nah, ini kan suami sendiri, halal. Malah terhitung sedekah lagi kalau si suami ngasih uang ke istrinya buat jajan. Ya enggak? Jangan pernah bandingin cara ayah atau cara bapak menafkahi kita dan cara suami menafkahi kita. Setiap laki-laki punya caranya sendiri-sendiri. Jadi kalau pas masih gadis, sebelum minta udah dikasih sama ayah atau sama bapak. Pas udah nikah, kalau suami suruh kita minta saat butuh, ya udah turutin aja. Gak ada masalah sih benernya. Lagi pula hal kayak gini kan harusnya udah diobrolin di depan. Jadinya gak kaget pas nikah. Kalaupun dalam perjalanannya nanti si suami mengubah metode, ya udah jalani aja. Yang penting kan tujuannya tetap tercapai, yaitu menafkahi kita dengan cukup. Dan kita juga harus tahu diri, harus bisa menakar kemampuan kita untuk mengelola uang. Kalau kitanya boros, lihat barang lucu dikit check out, lihat promo 22, 33, 44 lah. Jadi banyak yang mau dibeli tiba-tiba. Ya metode B jauh lebih baik untuk kita, supaya kitanya gak tergoda hambur-hamburin duit. Tapi kan ya gak tahu deh pada bakalan percaya atau enggak. Aku tuh punya rekening BCA yang saldonya itu kurang dari 500 rupiah. Aku gak tahu sekarang berapa, aku udah lama banget gak ngecek sejak aku berhenti kerja. Bapak tuh gak pernah sama sekali ngasih uang bulanan atau uang jajan buat aku. Tapi aku disuruh membantu mengelola uang yang sebulan sekali dikirim bapak ke rekening ibu. Nafkah bapak untuk sekeluarga lah intinya. Ibu tuh udah gak pernah lagi pegang uang gitu. Dan setiap pengeluaran itu pasti aku catat mutasinya, baru nanti direkap akhir bulan. Jadi kalau uangnya habis sebelum 1 bulan dan aku minta lagi, terus bapak bilang, kok belum sebulan udah habis? Aku sama sekali gak tersinggung. Karena ya aku punya buktinya, tinggal kasih aja rekapan itu. Beres. Kan atau juga aku gak ngeluarin uang itu untuk hal-hal di luar kebutuhan
rumah tangga atau kebutuhan rumah ini, keluarga kita berempat, ya aku pasti selalu minta sama bapak. Bahkan cuma sekedar 50.000, 20.000 tuh aku minta sama bapak. Dan setelah aku jalani itu 2 tahun terakhir ini, aku jadi ngerasa ada perubahan yang alhamdulillah cukup baik di diriku. Aku jadi lebih hemat karena sungkan mau minta sama bapak. Mau minta baju, lihat lagi, baju masih ada, masih belum rusak. Mau minta skincare, tunggu kalau yang lama udah habis aja lah. Mau ketemuan sama temen, aku batasin sebulan sekali. Dan itu pun gak lebih dari 200.000. Jadi aku semakin semangat untuk ngejalanin metode B tadi. Bahkan aku sempat mikir kayak gini ya. Apa jangan-jangan Allah tuh mempersiapkan aku untuk hidup dengan metode B yang tadi. Beda sama metode yang dipraktekkan sama bapak dan ibu. Well, what I'm trying to say is, syariat Islam itu gak akan pernah salah. Kalau udah qala Allah berfirman, dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya tinggal sami'na wa ta'na. Tinggal kita mau nggak belajar syariatnya dengan benar dan nggak cuma bisanya ngejudge doang. Padahal ternyata yang kita tahu tuh baru seujung kuku. Makanya babak belur. Makanya nggak pernah cocok. Aku mah gini prinsipnya. Kalau kamu cari yang financially independent, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang bisa ngatur keuangan rumah tangga, insya Allah aku siap. Jadi emang fokusku dalam masa penantian ini adalah belajar mengatur keuangan rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Bukan berdasarkan kata orang, apalagi society. Dan dalam kajian-kajian atau seminar-seminar yang aku ikuti itu juga gak ada sih, mungkin belum ada yang menyarankan untuk kayak sebagai istri kita harus minta ke suami semua daftar gajinya atau semua uangnya untuk kita kelola. Itu gak ada. Oh ya, lupa. Aku ingat kata-kata Ustadz Khalid Hafizahullah. Kewajiban suami menafkahi istri adalah per hari, bukan per minggu atau per bulan. Maksudnya tuh gini, kalau hari itu si suami masih Allah berikan hidup, ya kewajiban dia menafkahi istrinya 1 hari itu. Karena kalau Allah ambil nyawanya besok, ya dia udah gak punya lagi kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Jadi kalau ada suami yang menafkahi istrinya per hari, ya gak ada yang salah dengan itu. Karena sekarang banyak kan pekerjaan yang emang bayarannya per hari. Kalaupun ada suami yang menafkahi istrinya mingguan atau bulanan, itu adalah bentuk kemurahan hati suaminya. Ya anggap aja kayak bonus gitulah. Nah, sama satu lagi nih. ibu-ibu yang udah menikah dan mbak-mbak yang belum menikah, ini reminder untuk diriku sendiri dulu, baru yang lain ya. Perhatikan betul-betul siapa yang kita follow dan apa yang berseliweran di medsos kita. Karena medsos ini yang aku lihat dan rasakan tuh ya, kayak jalan tol menuju kufur nikmat. Lihat orang pamer kekayaan, langsung ngerasa ngenes. Karena Hidup kita kok gak kaya-kaya ya, padahal udah banting tulang. lihat orang pamer kemesraan, langsung ngerasa ngenes. Karena Duh, suami gue kok gak romantis ya. belum lagi kalau ada tren-tren aneh yang entah muncul dari mana tuh. Suami yang sayang istri adalah yang ngasih ATM-nya ke istri. Suami yang sayang istri adalah yang buat jajan atau isi bensin aja minta dulu sama istrinya. Suami yang sayang istri adalah yang inget tanggal anniversary-nya. Dan entah apa lagi yang lain lah itu. Society standards yang nggak bisa dipertanggungjawabkan landasan ilmunya. Mending medsosnya dipakai buat follow orang-orang yang menyerukan kebaikan. Dan yang paling penting, akun-akun para asatids yang alhamdulillah udah banyak bertebaran di Instagram, WhatsApp, Spotify, Facebook, Telegram, and many more. Di situ kita bisa belajar tentang Islamic standard, tentang ciri-ciri suami yang sayang sama istrinya tuh gimana gitu. Kalau yang belum nikah, bisa tuh dipakai buat guidance atau pedoman dalam memilih calon suami. Kalau yang udah menikah, bisa tipis-tipis forward ke suami kan, untuk bisa dipelajari bareng supaya bisa menjadi lebih baik bersama.
Bukankah itu salah satu tujuan untuk menikah? Supaya kita bisa punya penyemangat dan partner untuk melangkah di jalannya sehidup sesurga.